Berikut ini adalah ragam tradisi Natal terunik yang cuma ada di Indonesia. Ya, akhirnya sukacita Natal telah tiba. Hari Raya Natal memang selalu menghadirkan kebahagiaan dan damai. Tidak hanya bagi umat Kristiani saja, namun bagi banyak kalangan. Bagaimana tidak, selain menghadirkan keceriaan, Natal juga identik dengan liburan akhir tahun dan tentu saja pesta perayaan. Indonesia punya banyak cara untuk merayakan hari raya. Tradisi Natal di Indonesia yang khas dan unik. Hai sobat, berikut ini adalah beberapa tradisi unik yang dimiliki Indonesia yang cuma ada saat Natal tiba. Bakar batu Papua. Jika kamu berencana untuk menikmati liburan Natal di Papua, sempatkanlah untuk melihat upacara ini. Setiap Natal tiba, orang Papua selalu merayakannya dengan tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah sebuah perayaan khas Papua di mana mereka melakukan acara memasak bersama menggunakan batu. Prosesnya sederhana. Beragam makanan seperti daging dan sayur dikumpulkan bersama dengan kayu bakar, lalu ditutup menggunakan kumpulan batu. Kayu tersebut kemudian dibakar dan dipanasnya diresap oleh kumpulan batu di atasnya. Hal ini membuat makanan di dalamnya menjadi matang sempurna. Setelah matang, makanan tersebut kemudian disajikan di atas daun untuk disantap beramai-ramai. Kunci tahun Manado. Cara masyarakat merayakan Natal di Manado sedikit berbeda dengan di Papua. Di Manado, orang biasa menyebutnya sebagai perayaan kunci tahun. Masyarakat Manado memang melakukannya sejak tanggal 1 Desember. Bagi mereka, sukacita Natal itu harus dirayakan sepanjang bulan. Kunci tahun sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pengunci tahun. Artinya, perayaan ini juga dilakukan sebagai penanda penutupan perayaan Natal dan sekaligus perayaan tutup tahun. Dalam festival kunci tahun, warga Manado merayakannya dengan berpesta kostum bertema Natal dan berpawai keliling kota Manado. Wayang Kulit Kristus, Yogyakarta. Jika bicara soal budaya dan seni, kota Jogja memang salah satu pionirnya. Rasanya hampir setiap denyut nadi kota Yogyakarta itu dipenuhi dengan darah seni. Begitu juga tentang perayaan keagamaan. Tidak hanya berbau mistis, orang Jawa khususnya warga Jogja memang sering menggunakan kesenian sebagai media perayaan hari raya. Salah satunya adalah kesenian wayang. Mirip dengan hari raya lainnya, perayaan Natal di Yogyakarta juga dirayakan menggunakan kesenian wayang. Ceritanya tentu saja tentang kelahiran Yesus Kristus. Ngejot dan penjor Bali. Selalu ada hal indah di Bali. Rasanya hal itu memang benar adanya. Tidak hanya keindahan alam, Bali juga punya keindahan dalam budaya dan keragaman. Keindahan tersebut terpancar pula lewat perayaan Natal di pulau ini. Di Bali, Hari Raya Natal dilakukan dalam sebuah perayaan bernama Ngejot dan Penjor.
Ngejot adalah tradisi memberikan bingkisan makanan menu khas Bali. Sebenarnya, tradisi ini biasa dilakukan oleh umat Hindu Bali saat perayaan Galungan. Namun saat Natal, tradisi ini juga turut dilakukan oleh umat Kristiani di Bali. Perayaan Natal di Bali juga dihiasi dengan penjor atau sejenis janur kuning di setiap rumah mereka dan di gereja sebagai tanda perayaan Natal. Rabo-Rabo Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan pusat kegiatan di Indonesia, tentunya membuat daerah yang kini kaya dengan beragam etnis dan budaya. Begitu pula dengan keragaman agama. Meskipun suku Betawi yang merupakan suku asli Jakarta tidak lekat dengan agama Kristen, namun ternyata di daerah seperti Tugu, di kota Jakarta Utara, punya tradisi Natal yang unik. Ya, suku asli Jakarta yang berbeda dan berada di Kampung Tugu memang banyak yang menganut agama Kristen. Tidak heran karena kampung ini memang dahulu sangat kental dengan pengaruh Portugis. Maka dari itu, budaya Natal tidak asing di daerah ini. Di Kampung Tugu, umat Kristiani merayakan Natal dengan sebuah tradisi bernama Rabo-Rabo. Rabo-Rabo adalah sebuah tradisi memainkan lagu Natal dengan musik keroncong sambil berkeliling dari rumah ke rumah. Marbinda, Sumatera Utara. Hai sobat, sudah tahu belum kalau adat menyembelih hewan bukan hanya dilakukan oleh umat muslim saja? Di Sumatera Utara ada tradisi serupa bernama Marbinda yang dilakukan saat Natal tiba. Hewan yang disembelih untuk kurban antara lain adalah sapi, kerbau, atau babi. Daging hewan itu kemudian nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Makna dari diselenggarakannya tradisi Natal ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga sambil merasakan sukacita menyambut Hari Raya Natal. Meriam bambu Flores. Dalam rangka menyambut kelahiran Yesus Kristus, warga Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki sebuah tradisi unik, yakni menembakkan meriam yang terbuat dari bambu. Bukan hanya anak muda saja, bahkan orang tua juga ikut memeriahkan tradisi meriam bambu ini. Meriam bambu ini menggunakan bahan-bahan yang sangat tradisional dan aman. Selain itu, selama meriam ditembakkan dengan dentuman yang menggema, langit malam di Flores juga dihiasi oleh kembang api penuh warna sehingga semakin meriah. Pesona Kemilau Toraja, Tanah Toraja. Salah satu waktu terbaik untuk liburan ke Tanah Toraja adalah di akhir tahun. Kenapa begitu? Karena di bulan Desember ada sebuah festival yang berlangsung selama 1 bulan bernama Pesona Kemilau Toraja. Festival ini terdiri dari beberapa acara yang antaranya adalah Pasar Seni Toraja, Festival Kuliner, Festival Tenun Toraja, pentas seni rakyat, dan masih banyak lagi. Pastikan kamu nggak ketinggalan acara puncaknya ya. Ya sobat semuanya, sambut Natal dengan sukacita. Nah, itu dia beberapa perayaan Natal unik yang ada di Indonesia. Sudah siap menyambut sukacita Natal?
Hai sobat semuanya, kalau terkait buat ngikutin salah satu tradisi Natal di atas, kamu bisa langsung saja berangkat dan merencanakan untuk liburan dari sekarang, dan pastinya liburannya bakalan memuaskan. Selamat Natal. Yeah man, Merry Christmas, Irish Christmas, have a reggae Christmas.